pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Organ-organ pencernaan pada manusia: 1. Rongga mulut, 2. 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus halus. Organ yang pertama adalah rongga mulut. Mulut mempunyai peran penting dalam kehidupan. Tanpa adanya organ ini, kamu akan sulit untuk mengunyah makanan sebelum masuk ke organ lambung. Di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi dan lidah. Sedangkan secara kimiawi akan dicerna oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar lidah. Lidah pun juga membantu proses pencernaan makanan dengan cara membalik dan memutar makanan sehingga makanan dapat dikunyah secara merata. Lidah mendorong makanan untuk proses menelan. Organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah organ tubuh berupa tabung otot berongga yang memanjang dari leher hingga lambung yang memiliki peran sebagai penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan-makanan yang dikunyah dari rongga mulut akan memasuki saluran kerongkongan. Otot-otot kerongkongan akan melakukan gerak peristaltik yang akan mudah membawa makanan ke dalam lambung. Oke, yang ketiga adalah lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantong makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga mulut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Kardiak adalah bagian lambung yang terletak di atas kardiakin. Fundus bagian lambung yang membulat terletak di tengah. Pilorus bagian ujung lambung yang terletak di dekat usus halus. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus adalah salah satu bagian sistem pencernaan yang memiliki peran penting. Salah satunya sebagai organ yang berperan dalam proses penyerapan gizi dari makanan dan minuman. Organ ini merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan yang berada di antara bagian bawah lambung. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. 1. Usus 12 jari atau duodenum. Mempunyai bentuk seperti huruf C dengan panjang 20-25 cm atau setara dengan 12 ruas jari. Fungsinya menjadi tempat pencernaan makanan dan penyerapan gizi makanan. Selain itu juga menghasilkan bikarbonat untuk menetralkan pH kim yang tadinya asam. 2. Usus kosong atau jejunum yang berfungsi untuk menyerap gula, asam amino, asam lemak, dan memiliki panjang sekitar 2,5 meter, tersusun atas banyak lipatan yang disebut villi, dan bertugas memperluas permukaan usus halus sehingga zat-zat gizi dapat diserap dengan sempurna. Yang ketiga adalah usus penyerapan atau ileum, yakni bagian terakhir dari usus halus. Panjangnya sekitar 3 meter dan fungsinya adalah menyerap zat-zat gizi yang belum terserap oleh duodenum atau jejunum. Zat yang diserap oleh ileum yaitu vitamin B12 dan garam empedu yang akan didaur ulang menjadi cairan empedu. Organ yang terakhir adalah usus besar. Usus besar terbagi menjadi 2, kolon dan rektum. Makanan yang tidak dapat dicerna dan tidak dapat diserap oleh usus halus akan bercampur dengan air dan masuk ke dalam kolon. Di dalam kolon terdapat beberapa jenis bakteri yang akan menyekresikan beberapa jenis zat makanan yang akan diserap oleh dinding kolon. Di dalam kolon, feses menghasilkan proses semisolid yang dihasilkan. Adanya gerakan peristaltik kolon akan menyebabkan feses tersebut terdorong ke bagian rektum. Di dalam rektum terjadi penyerapan air dan mineral yang dikandung oleh feses semisolid. Selanjutnya, di dalam rektum menghasilkan feses solid yang akan dikeluarkan melalui anus.